kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan baru dengan gembira, dengan sehat dan menghasilkan buah dalam setiap aktivitas karya dan pelayanan. Salam Agus CCSR mengajak saudari-saudara hari ini Senin 9 Oktober 2023 merenungkan kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke dalam tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawat dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah tentang orang Samaria yang baik hati itu sangat populer dalam kitab suci, tapi juga sangat kita tahu kisahnya, maknanya, dan sebagainya. Dan karena itu selalu relevan untuk direnungkan sepanjang waktu. Setiap hari saudari-saudara, kalau kita mau melihat pengalaman di sekitar kita, tidak sulit kita menjumpai orang yang terluka. Tak sulit kita menemukan orang-orang yang susah dengan macam-macam alasan. Tidak susah kita menemukan orang yang sakit, orang yang stres, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan kepedulian dari kita. Banyak. Tetapi apakah kita bisa menolong seperti orang Samaria yang baik hati? Sangat jelas dalam Injil hari ini, dalam Injil Lukas, saudari-saudara, Yesus ingin mengeritik orang-orang yang merasa sok suci, sok saleh, sok religius, yaitu para imam, kaum Lewi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Mereka adalah pengajar, ahli kitab, tahu perintah Allah segalanya. Tetapi memang hanya tahu, hanya bisa mengajarkan, tetapi tidak dalam hal prakteknya.
Justru yang tulus hati menolong itu adalah orang yang dianggap kafir, yaitu orang Samaria. Maka dengan demikian saudara-saudara, daya kritik dari kisah ini menjadi lebih tajam karena justru di sana diperlihatkan dua status yang ternyata memiliki perwujudan iman yang sangat bertolak belakang. Ada orang Lewi, orang Farisi, ahli Taurat, ada para imam, para pengajar Israel ini, tapi ternyata minim perwujudan iman mereka dalam tindakan belas kasih. Tapi ada orang Samaria yang dipandang sebelah mata, dianggap kafir. Tapi justru dia yang dianggap kafir ini yang mampu menunjukkan belas kasih, yang mampu menghidupi hukum cinta kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang baik, sebagaimana dicontohkan oleh orang Samaria. Pribadi yang tidak hanya mampu menjelaskan tentang hukum kasih, hafal di luar kepala, hafal ayatnya dalam kitab suci. Pribadi yang mampu menghidupi dan mewujudkan hukum kasih itu dalam tindakan yang nyata, dalam peristiwa, dalam pengalaman hidup yang nyata ketika berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Adalah dosa besar ketika kita mampu menolong, tapi kita membiarkan kesempatan itu lewat. Adalah sebuah kesalahan fatal ketika kita yang biasanya mengajarkan tentang menolong dengan penuh kasih, peduli, tapi ketika berjumpa dengan situasi yang menuntut kepedulian, kita memilih untuk menghindar. Kita memilih untuk melewatkan peristiwa itu di mana kita seharusnya bisa menolong. Sebagaimana Allah, saudara-saudari, telah mengasihi umat manusia dengan mengorbankan putra tunggalnya. Demikian juga kita diajak untuk berani berkorban, berani memberi diri, berani berkeringat, berani lelah saat menghidupi kasih tersebut. Saudara-saudara, di zaman ini, di zaman sekarang, orang-orang baik yang mampu membagikan kasih lintas suku, lintas agama, lintas golongan, lintas kelompok sangat dibutuhkan untuk membawa kehidupan yang semakin baik, semakin nyaman, semakin manusiawi. Sebagaimana kita senantiasa temukan juga, dan kita boleh sepakat saudara-saudara, tidak ada orang mampu hidup seorang diri. Maka agar relasi dengan orang lain baik, semestinya kita mengembangkan kasih yang terbuka untuk semua orang, siapapun dia, dan bahkan untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Bunda Teresa dari Kalkuta mengatakan satu kalimat ini yang layak untuk meneguhkan permenungan kita. Mungkin kita tidak selalu mampu melakukan hal-hal besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Selamat berkarya, saudari-saudara. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, melayani di mana saja. Semoga kita memiliki hati orang Samaria yang mampu mewujudkan kasih dalam tindakan nyata. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, atas kasih-Mu yang luar biasa, dan Kau memanggil kami juga untuk menaruh kasih, kepedulian, pertolongan kepada semua yang membutuhkan. Semoga dengan demikian semakin hidup kami itu manusiawi sebagaimana Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu sepanjang
segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.